Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku kelas 5. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang pelajaran tema 2, subtema 2 dengan judul pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Sudah disiapkan bukunya? Ayo, yang belum disiapkan bisa dipersiapkan dulu bukunya. Pembelajaran 5. Gangguan dan penyakit organ pernafasan manusia. Ini contoh dari gambar penyakit asma. Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi. Pencetus alergi misalnya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Nah, di situ ada gambar, yakni bronkus normal dan bronkus yang sakit. Nah, jadi perbedaan bronkus pada penderita asma dan bukan penderita asma dan bukan penderita asma. Nah, jadi yang sakit itu yang gambar sebelah kanan. Nah, kita lanjut. Contoh gambar penyakit emfisema. Emfisema adalah jenis dari PPOK, penyakit paru obstruktif kronis, yang melibatkan kerusakan pada kantung udara atau alveoli di paru-paru. Akibatnya, tubuh tidak mendapatkan oksigen yang dibutuhkan. Emfisema adalah kerusakan pada tempat pertukaran oksigen atau alveoli di dalam paru. Emfisema membuat pernafasan menjadi sulit. Selain itu, penyakit ini juga menyebabkan batuk kronis dan kesulitan bernafas saat berolahraga. Nah, di sini ada gambar alveoli yang sehat dan alveoli yang terkena emfisema. Nah, contohnya gambarnya seperti itu. Contoh gambar penyakit faringitis. Nah, di situ ada gambarnya. Faringitis atau radang tenggorokan adalah peradangan pada tenggorokan atau faring, hulu kerongkongan. Nah, faringitis akut adalah infeksi faring yang disebabkan oleh virus atau bakteri, menyebabkan rasa sakit dan membuat kita sulit menelan. Yo, siapa yang pernah rasakan penyakit radang tenggorokan? Selanjutnya contoh gambar penyakit TBC. TBC apa artinya? Ya, TBC atau tuberkulosis yang juga dikenal dengan TBC adalah penyakit paru-paru akibat kuman Mycobacterium tuberculosis, di mana dapat ditularkan melalui saluran udara. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bisa juga menyebar ke tulang, kelenjar getah bening, sistem syaraf pusat, jantung, dan organ lainnya. Nah, di sini ada gambar atau cara penyebaran virus TBC. Nah, selanjutnya ada contoh gambar penyakit bronkitis. Nah, di situ ada gambar dari organ tubuh apa? Ayo ini. Ya, benar, paru-paru.
Bronkitis adalah infeksi akibat virus pada saluran pernafasan utama yang dapat menyebabkan terjadinya peradangan atau inflamasi. Contoh gambar penyakit kanker paru-paru. Kanker paru-paru merupakan penyakit dengan ciri khas adanya pertumbuhan sel yang tidak terkontrol pada jaringan paru-paru. Bila tidak dirawat, pertumbuhan sel ini dapat menyebar keluar dari paru-paru melalui suatu proses yang disebut metastasis ke jaringan yang terdekat atau bagian tubuh yang lainnya. Nah, ini adalah gambar dari penyakit kanker paru-paru. Yang gambar yang kanan ya. Sedangkan gambar yang kiri itu adalah paru-paru yang sehat. Ini ada contoh gambar penyakit pneumonia. Nah, di sini ada contoh gambar penyakit pneumonia atau radang paru-paru. Pneumonia adalah infeksi yang menimbulkan peradangan pada kantung udara di salah satu atau kedua paru-paru yang dapat berisi cairan atau nanah. Ada lagi contoh gambar penyakit sinusitis. Sinusitis adalah peradangan pada rongga sinus di sekitar hidung, dalam tulang pipi dan tulang dahi. Sini ada gambarnya, gambar penyakit sinusitis. Nah, yang pertama gejala utamanya itu sinusitis itu hidung tersumbat, ingus kental, ingus mengalir di belakang hidung, nyeri wajah, gangguan penciuman. Dan gejala tambahannya nyeri kepala, bau mulut, nyeri gusi atau gigi rahang atas, batuk, nyeri telinga, dan kelelahan. Sedangkan bila terjadi komplikasi yaitu gejalanya bengkak pada mata, penglihatan ganda, penurunan penglihatan, nyeri dan pembengkakan di dahi, peradangan selaput otak, serta penurunan kesadaran. Ini jika sinusitisnya sudah komplikasi atau parah. Contoh gambar penyakit asfiksi. Nah, di situ ada sebuah gambarnya, bisa diperhatikan sendiri. Asfiksia adalah gangguan dalam pengangkutan oksigen atau O2 ke jaringan tubuh yang disebabkan terganggunya fungsi paru-paru, pembuluh darah, ataupun jaringan tubuh. Misalnya, alveolus yang terisi air karena seseorang yang tenggelam. Nah, ini biasanya orang-orang yang tenggelam. Sedikitnya oksigen dalam udara pernafasan sehingga oksigen dalam darah menurun dan adanya peningkatan karbon dioksida dalam darah dan jaringan. Adapun pengangkutan tetap normal, gangguan pada sedikitnya oksigen yang diangkut. Contoh penyakit pernafasan influenza atau salesma. Influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus yang dapat menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Penderita flu akan mengalami demam, sakit kepala, pilek, hidung tersumbat, serta batuk. Penyebab flu.
Seseorang dapat tertular flu jika tidak sengaja menghirup percikan air liur di udara yang dikeluarkan penderita ketika bersin atau batuk. Selain itu, menyentuh mulut atau hidung setelah memegang benda yang terkena percikan air liur penderita juga bisa menjadi sarana penularan virus flu. Nah, maka dari itu, kalau kita terkena flu, kita sebaiknya menggunakan masker. Nah, di sini ada tugas, buatlah daftar pertanyaan dan jawaban penyakit pada sistem pernafasan. Tuliskan dalam tabel seperti contoh berikut. Nah, bisa dilihat sendiri. Kata tanyanya apa? Pertanyaannya apa penyebab penyakit emfisema? Nah, dan seterusnya. Nah, ini bisa kalian pause dulu untuk dikerjakan tugasnya. Sudah? Nah, sekian. Nah, di sini ada pilihlah gambar penyakit karena gangguan pernafasan. Dan gambarlah dan beri keterangan organ dan gejala penyakitnya di buku gambarmu. Insyaallah sekian pembelajaran tema pada pertemuan hari ini. Semoga anak-anakku kelas 5 tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat dalam pembelajaran daring akhir-akhir ini. Insyaallah pembelajarannya sudah selesai. Mari kita tutup dengan berdoa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.